Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi adda al-amanah wa ballagha al-ihsana wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, di pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nikmat sehat. Dengan kesehatan ini alhamdulillah kita bisa gunakan untuk beribadah, kita bisa gunakan untuk ketaatan. Yang mudah-mudahan kenikmatan ini senantiasa ada di dalam diri kita sampai ada menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimahullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan kembali mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi hari ini saya mau menyampaikan khusus terkait dengan ilmu faraid atau ilmu wajib. Jadi kenapa ingin menyampaikan ini? Karena ini adalah ilmu yang sudah hilang dari peredaran. Jadi ilmu yang sudah tidak ada dari peredaran. Maka oleh karena itu melalui masjid-masjid saya ingin menyiarkan ini. Kebetulan saya aktif di Dewan Masjid Digital Indonesia, sehingga melalui masjid-masjid ingin menyiarkan ini agar ilmu faraid, ilmu waris ini ada kembali di tengah-tengah umat dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insyaallah kita akan mulai mempelajari ilmu faraid di hari ini, di pagi hari ini, dan beberapa pertemuan ke depan mungkin. Jadi kajian hadis Riyadhus Shalihinnya kita stop dulu untuk sementara. Kita akan mengkaji ilmu waris. Insyaallah mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Baik, para jamaah rahimahullah, sudah terlihat belum di sebelah sana? Jadi kita akan mempelajari ilmu waris ini dengan metode mind mapping. Jadi mind mapping itu bahasa sekarang. Jadi kalau seorang guru mau menyampaikan materi, maka ada mapnya. Map itu ada petanya, peta materinya seperti apa, peta pemikiran materinya itu seperti apa. Jadi mind mapping itu kalau dulu mah ya bagan, dibikin bagan-bagan gitu. Pembahasannya itu ada 5. Oh ini akan membahas ini akan membahas ini gitu ya, ada cabang-cabangnya. Nah, kita akan belajar ilmu waris melalui metode mind mapping ya.
Jadi ini kalau saya memberikan training biasanya 1 hari. 1 hari judulnya 1 hari bisa hitung waris. Dari jam 8 sampai jam 2 siang. Maka alhamdulillah para peserta yang mengikuti kalau memang betul-betul konsen fokus, mereka di akhir itu yang bisa, karena ada ujiannya di akhir, ada tesnya di akhir untuk memastikan mereka paham, mengerti dan bisa. Nah, maka insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas metode waris ini. Yang pertama, ini sesi pertama kita akan membahas terkait dengan pentingnya belajar ilmu waris. Kenapa penting belajar ilmu waris? Yang pertama, sebelum kita mengetahui kenapa kita penting belajar ilmu waris, kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu waris, apa itu ilmu faraid. Jadi ilmu waris atau disebut faraid itu adalah jamak dari kata farido. Kita mengenal ya, ada kata-kata tolabul ilmi farido. Nah, farido itu satu kewajiban. Kalau kewajibannya banyak maka faraid. Ya, faraid itu kewajiban-kewajiban. Sehingga diartikan secara bahasa adalah wajib, sesuatu yang sudah ditentukan atau keharusan. Itu namanya farido, sesuatu yang wajib, sesuatu keharusan atau sesuatu yang sudah ditentukan. Nanti di depan dalam bahasa ilmu waris ada istilah furudul muqaddar. Ada bagian-bagian yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami berapa, istri berapa. Nah, secara istilah para ulama ahli fikih mendefinisikan ilmu faraid itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian warisan terhadap ahli waris yang berhak menerima harta. Jadi bagaimana cara membagikan warisan kepada ahli waris yang berhak? Bagaimana caranya? Nah, caranya itu dipelajari dalam ilmu waris atau ilmu faraid ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan belajar ilmu faraid itu atau ilmu waris itu adalah untuk menyampaikan bagian harta waris yang ditentukan oleh Allah kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi menyampaikan harta waris yang sudah ditentukan oleh Allah kepada orang yang berhak. Oh, si ini mas suami ditinggalkan oleh istri, haknya punya setengah dari harta peninggalan. Nah, ini sudah ditentukan oleh Allah bagian-bagian tertentunya itu. Oh, ini mah bagiannya 1/4 dari harta waris, dari harta peninggalan. Maka tujuan ilmu waris itu agar hak ya, yang mendapatkan bagian warisan itu dia mendapatkan sesuai dengan haknya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya terhindar dari kezaliman. Kezaliman ya. Sehingga akhirnya terjadi kalau salah membagikan akan terjadi memakan harta yang bukan haknya. Harusnya haknya setengah, dia makannya 1/4, harusnya 1/4, dia makannya atau ngambilnya setengah. Maka berarti dia memakan atau mengambil hak orang lain, dan itu merupakan hal yang tidak dibolehkan. Mempelajari ilmu waris ini hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu bukan berarti santai aja fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti ya mudahnya seperti sholat jenazah. Kalau ada yang meninggal di sini, kemudian gak ada yang ngurus jenazah itu, gak ada yang menyolatkan jenazah itu, maka semua warga di sini berdosa. Nah, maka ilmu faraid ini juga, kalau gak ada yang ngerti ilmu faraid,
di satu daerah itu, maka satu daerah itu berdosa. Kenapa? Karena ada satu hukum Allah yang tidak dijalankan. Ya, berdosa. Itu makanya penting belajar ilmu faraid ini. Kalau mengamalkannya fardu ain, mengamalkannya wajib. Jadi kita membagikan harta waris berdasarkan ilmu waris, ilmu faraid itu wajib. Artinya kalau kita membagikan harta waris tidak berdasarkan ilmu faraid berdosa. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 13 dan 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah, kata Allah. Itulah batasan-batasan Allah. Jadi batasan-batasan itu kalau kita dibatasi berarti itu disebutnya apa? Aturan, betul? Ketika Ketika ada COVID kita dibatasi, nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah begini begitu, berarti itu aturan. Maka batasan-batasan itu adalah aturan-aturan. Jadi Allah punya batasan-batasan, Allah punya aturan-aturan. Maka kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa saja yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri, maka Allah akan memasukkannya ke surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan selama-lamanya fiha, berada di surga, wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kebahagiaan yang paling besar, itulah kemenangan, itulah kesuksesan yang paling besar. Kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan yang paling besar bagi kita ketika kita ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita berada di surga Allah? Yuti'illah wa rasulah. Kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka surga itu dipersembahkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasul, siapa yang bermaksiat, membangkang, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah, berarti melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kata Allah harus begini, dia langgar. Kata Allah harus melaksanakan A, dia melaksanakan B. Maka yudkhilhu narun khalidan fiha, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke neraka khalidan fiha, dia akan selama-lamanya berada di neraka. Walau adzabun muhin, dan baginya adzabun muhin, siksaan yang menghinakan. Jadi hanya dua pilihan. Kalau taat dapat surga, kalau maksiat dapat neraka. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita, mana aturan-aturan Allah itu? Mana hududullah itu? Maka kalau kita klasifikasikan pada jamaah rahimahumullah, ini aturan-aturan Allah itu. Jadi aturan Allah itu ada dimensi yang pertama, dimensi yang kedua, dimensi yang ketiga. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Bagian pertama itu hubungan kita langsung dengan Allah. Ini aturan Allah terkait dengan aqaid dan ibadah. Aqaid itu tauhid, keimanan. Ada aturan-aturan keimanan. Apa yang harus kita imani? Ada aturan terkait dengan ibadah. Apa saja ibadah yang harus kita jalankan, bagaimana cara menjalankan ibadah itu. Kemudian ada hududullah, itu aturan-aturan Allah itu yang berkaitan dengan
hubungan manusia dengan diri, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia berakhlak, bagaimana minumannya, bagaimana makanannya, itu ada aturannya. Oleh Allah sudah diatur sedemikian rupa. Terus kemudian ada dimensi yang ketiga, ada aturan-aturan Allah berkaitan dengan hubungan manusia dengan yang lainnya. Bagaimana sistem pergaulan, bagaimana sistem ekonomi, bagaimana sistem pendidikan, bagaimana sistem politik, bagaimana sistem pemerintahan, bagaimana sistem hubungan luar negeri. Jadi Islam itu, aturan Allah itu tidak hanya sholat saja. Inilah yang disebut dengan kita diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah, masuklah kalian kepada Islam itu kafatan, secara menyeluruh. Mana secara menyeluruh? 3 dimensi. Maka kalau kita baru menjalankan aturan ibadah saja atau aturan terkaitan dengan akhlak saja, berarti kita itu baru sebagian menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu waris ini, para jamaah rahimakumullah, ini hanya bagian kecil dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu diantaranya sistem yang mengatur terkait dengan harta. Bagaimana kita mendapatkan harta, bagaimana kita memperoleh harta, bagaimana kita mengatur harta, bagaimana kita membelanjakan harta, itu ekonomi. Gitu. Nah, diantaranya ilmu waris. Karena ilmu waris itu salah satu sumber pendapatan harta. Harta itu bisa didapatkan dari warisan. Setelah dapat warisan, bagaimana membelanjakan harta itu? Nah, maka ini terkait sistem ekonomi. Jadi hanya bagian kecil. Jadi sekarang ini kita hanya mau mempelajari bagian kecil saja dari ilmu, dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bagian kecil saja, ya. Jadi ternyata masih banyak aturan-aturan Allah yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Kalau kita sudah semuanya, ya alhamdulillah. Maka kita sekuat tenaga harus yang menjalankan itu semua. Karena menjalankan aturan Allah itu adalah ujian bagi kita. Mungkin kita mampu diuji untuk menjalankan sholat yang 5 waktu. Kita mampu diuji untuk melaksanakan sholat sunnah. Tapi mungkin kita tidak mampu diuji menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Allah, menjalankan pergaulan sesuai dengan hukum Allah. Maka jangan-jangan yang menyebabkan kita tadi gak bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena kita tidak lulus diuji oleh aturan-aturan Allah yang lainnya itu. Ya, makanya ada diceritakan oleh Allah ahli ibadah tapi dia berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum cukup kita melaksanakan sholat saja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak melakukan ketaatan dalam berbagai hal dalam aktivitas kita. Nah, kenapa harus belajar ilmu waris? Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, kata Rasul kepada Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Dikata Rasul, ta'allamul faraid, pelajarilah oleh kalian al-faraid, ilmu faraid. Ya, di sini bukan kewajiban, ilmu faraid. Wa allimuha, dan ajarkanlah ilmu faraid itu, fa innahu nisful ilmi, karena ilmu faraid itu adalah setengah ilmu, wa huwa yunsa, dan kata Rasul ilmu itu akan dilupakan.
Jadi kenapa faraid di sini diartikan sebagai ilmu? Karena setelahnya ada kata al-nisful ilmi. Oh, berarti faraid di sini adalah ilmu, bukan kewajiban. Ya. Jadi setengah ilmu, wahwa besar, dan ilmu itu akan dilupakan. Ini memang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau Rasul sudah mengabarkan akan dilupakan, berarti tugas kita untuk menghidupkan kembali, memunculkan kembali agar tidak dilupakan. Wa huwa awwalu shay'in yunja'u min ummati, kata Rasul. Dan ilmu faraid ini adalah sesuatu yang pertama kali yunza'u an ummati, yang akan dicabut dari umatku. Maka kita melihat orang sekarang kalau membagikan harta waris tidak, ya kebanyakannya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Padahal ayat tentang waris itu gak ada perbedaan pendapat, gak ada ikhtilaf. Karena ayatnya jelas. Kalau bapak-bapak baca surah An-Nisa di awal-awal sampai ayat ke-12 itu berbicara tentang waris. Istri bagiannya, sampai sama Allah itu disebutkan istri bagiannya segini. Istri itu ada 2 bagian, bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8. Ketika bagaimana dapat 1/4, ketika bagaimana dapat 1/8, itu dijelaskan dengan rinci. Jadi salah satu hukum yang sudah rinci dalam Al-Quran itu adalah hukum terkait dengan ilmu waris. Kalau hukum sholat dalam Al-Quran masih global. Gak ada rincian di dalam Al-Quran itu sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, gak ada dalam Al-Quran. Yang merincinya adalah hadis. Yang merincinya adalah 4 rakaat harus 2 rakaat dan sebagainya, begitu. Yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau ilmu waris itu dalam Al-Quran sendiri sudah ada rinciannya. Jadi panduannya itu sudah lengkap. Ya. Maka ini adalah ya tugas kita. Tugas kita untuk mempelajari dan mengajarkan. Nah, harapannya nanti di DKM ini ada yang ngerti gitu pada DKM. Sehingga nanti kalau ada umat bertanya tentang waris itu larinya ke masjid. Karena di masjid ada yang paham ilmu waris. Gitu. Harapannya begitu. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dan Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasul bersabda, "Ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu an-nas." Pelajarilah Al-Qur'an wa 'allimuhu an-nas, dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Wa ta'allamul faraid wa 'allimuhu an-nas, dan pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris, dan ajarkanlah kepada manusia. Jadi belajar Al-Qur'an ini sama dengan belajar ilmu faraid. Belajar ilmu faraid disetarakan, disejajarkan oleh Rasul dengan belajar Al-Qur'an. Kenapa? Fa inni mur'un maqbudun, karena aku adalah orang yang akan meninggal, akan dicabut nyawanya, kata Rasul. Wa innal ilma sayubadu, dan sesungguhnya ilmu ini sayubadu, akan dicabut. Wa kadharu al-fitan, sehingga nanti kata Rasul akan nampaklah fitnah, akan nampaklah perselisihan. Hatta yahtalifa al-insan, sehingga ada 2 orang yang berselisih fil faraid, tentang ilmu waris, tentang warisan berselisih, berantem. La yajidani man yaqdi biha, tapi yang berselisih itu tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikannya, karena gak ada yang ngerti tentang ilmu waris, gak ada yang paham tentang ilmu waris. Maka kata Rasul, penting belajar ilmu waris ini dan mengajarkan kepada umat manusia. Bahkan kata Umar bin Khattab, ta'allamul faraid kama tata'allamul Qur'an. Pelajarilah faraid, ilmu waris, sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa pentingnya belajar ilmu waris. Bahkan kata Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud, al-ilmu salasatun, ilmu itu ada 3. Wa masih wadzalika bahwa fadl. Jadi ilmu yang pokok yang harus kita pelajari itu ada 3, kata Rasul.
Wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun. Dan selain yang tiga itu hanya tambahan saja. Hanya ilmu tambahan. Mana ilmu yang pokok itu? Pertama kita harus mempelajari ayatul muhkamatun, ayat-ayat terkait dengan hukum. Kita harus tahu mana ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Maka ada tafsir ayat-ayat muhkamat. Jadi kalau bapak beli sudah ada terjemahan. Itu membahas ayat-ayat terkait dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Karena kan dalam Al-Quran tidak berbicara hukum semua. Ada berbicara tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah suatu keluarga. Ada yang berbicara tentang yang lainnya, ya, selain hukum dan kisah-kisah itu. Kemudian yang kedua, sunnatun qaimatun. Yang kedua kita harus mempelajari sunnah qaimah, sunnah yang masih berlaku, sunnah yang sudah ada ketetapannya. Kita harus mempelajari hadis-hadis. Maka alhamdulillah kita ya sudah mempelajari hadis-hadis melalui kitab Riyadhus Shalihin itu. Sehingga kita tahu bagaimana konsep kalau Riyadhus Shalihin, konsep dalam berakhlak, konsep dalam menata diri, tahu bagaimana harus bertobat, bagaimana harus bersabar, gitu ya, dalam Riyadhus Shalihin. Kemudian yang ketiga, ilmu yang penting itu faridatun adilatun, adalah ilmu faraid yang akan mendatangkan keadilan, ilmu waris yang akan mendatangkan keadilan. Jadi ilmu faraid itu oleh Rasul digolongkan kepada tiga ilmu yang pokok, sehingga kita penting mempelajari ilmu faraid. Ya. Kemudian yang selanjutnya dalam ilmu waris itu juga, setelah kita mengetahui bagaimana betapa pentingnya, bagaimana hukumnya mempelajarinya, maka kita harus tahu prinsip-prinsip dalam ilmu waris. Yang pertama, prinsipnya itu harus syar'i. Syar'i itu berjalan dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuannya oleh Allah, tinggal kita yang menjalankan. Itu syar'i. Yang kedua, prinsipnya harus segera. Kita kayak ilmu harus segera. Maksudnya bagaimana? Ketika pewaris wafat, harta itu otomatis berpindah kepemilikan kepada ahli waris yang berhak. Ya, kepada ahli waris yang berhak, maka sebaiknya harta waris segera dibagikan. Kenapa? Karena yang namanya harta aset itu kadang mengalami perubahan, dan yang dikhawatirkan itu ada kemungkinan memakan hak orang lain. Karena belum dibagikan saja, akhirnya harta waris itu dimakan oleh sebagian anggota keluarga, sehingga terjadi memakan hak orang lain. Jadi prinsip harus segera. Maka kita jangan termakan omongan, oh ini baru meninggal sudah bagi-bagi warisan. Justru di dalam Islam itu yang harus disegerakan itu harta waris, pembagian harta waris. Setelah selesai pengurusan jenazah, setelah selesai mendoakan mayit dengan adanya misalnya tahlilan selesai, maka setelah itu yang harus dilakukan oleh ahli waris, oleh keluarga yang ditinggalkan adalah membagikan harta waris. Begitu. Karena momentum itu adalah momentum sedang kumpulnya semua keluarga. Masa orang tua meninggal tidak datang? Semua anak pasti itu datang, semua anak lagi berkumpul. Maka setelah selesai semuanya, jadi jangan dulu pada pulang, nanti setelah selesai kita akan bermusyawarah, akan merapatkan terkait bagaimana pembagian waris ini agar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tidak segera, ini kan kalau seorang suami ditinggal istri biasanya tidak tahan ingin segera menikah lagi. Kalau menikah lagi dapat istri baru, jadi ribet lagi pembagiannya. Oh, dapat istri baru nanti dapat anak lagi istri baru, ya kan itu nanti pembagiannya. Gitu. Jadi bertingkat-tingkat, berlapis-lapis pembagiannya. Atau kalau dari buyutnya belum dibayar itu pembagiannya itu berlipat-lipat.
Jadi makanya harus segera. Dan ini memang prinsip yang harus disegerakan dalam Islam. Dalam Islam itu ada hukum-hukum yang harus segera dilaksanakan. Di antaranya pembagian waris. Di antaranya juga adalah mengurus jenazah, memakamkan jenazah. Itu harus disegerakan. Di antaranya juga adalah mengangkat pemimpin. Jadi kalau umat Islam belum punya pemimpin, maka mengangkat pemimpin itu penting. Makanya ketika Rasul wafat meninggal, Rasul itu tidak langsung disegerakan. Padahal memakamkan mayat itu hukum asalnya harus segera. Tapi pemakaman Rasul tidak disegerakan. Rasul meninggal selang hampir 3 malam itu baru dikuburkan Rasul, baru dikebumikan Rasul. Kenapa? Karena umat Islam, para sahabat waktu itu lagi berdiskusi siapa nanti yang akan menggantikan Rasul memimpin umat ini. Gitu. Maka berdiskusi, kalau kita ke Madinah ada tempat Sakifah Bani Sa'idah, ya. Dari Babu Salam itu tinggal lurus ke belakang. Sekarang sudah jadi taman. Kalau dulu di awal-awal dekat Pasar Senggol, dikenal Pasar Senggol itu di Madinah, karena kalau masuk ke pasar itu senggol-senggolan karena jalannya sempit. Ya, dikenal. Nah itu ada Sakifah Bani Sa'idah, dulu tempat musyawarahnya Rasul. Apa tempat musyawarahnya para sahabat menentukan siapa pengganti Rasul yang mengurus umat. Begitu. Maka harus disegerakan. Kemudian yang ketiga, prinsip dalam waris harus akurasi, harus akurat. Jadi memiliki data yang akurat. Hartanya berapa? Itu hartanya. Harta si kalau bapak meninggal ini, bapak ini hartanya mana saja, gitu. Kemudian kalau punya tanah itu betul enggak? Betul enggak tanahnya bapak? Bapak itu meninggalnya kapan? Waktunya harus akurat juga. Karena nanti harus menentukan, takutnya ada anak yang meninggal duluan sebelum bapaknya, harus akurat. Kemudian sejarah kepemilikan juga harus akurat. Sejarahnya ini memang betul kepemilikan bapak dulu, tapi sekarang sudah berpindah. Jangan, oh itu tuh yang di sana tanah bapak, ternyata tanah orang lain gitu, karena sudah dijual sama bapaknya. Nah kita tidak tahu ahli warisnya, jadi sejarahnya harus tahu. Ya. Sejarah kepemilikan itu penting. Kemudian harus akurat juga siapa saja ahli warisnya. Nah ketika bapak meninggal, siapa saja ahli waris yang ada. Dan dari ahli waris yang ada itu siapa saja yang berhak. Karena tidak semua keluarga yang ada itu berhak. Nah maka nanti di depan kita akan mempelajari. Ketika bapak meninggal, ahli warisnya ada semuanya. Dari ahli waris semuanya yang ada itu siapa saja yang berhak. Nanti akan dipelajari. Jadi 3 prinsip ini dalam ilmu waris, harus syar'i, segera, kemudian akurat. Ya. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui rukun waris. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Jadi kalau tidak ada, maka pelaksanaannya menjadi tidak sah, tidak bisa terjadi. Kalau rukun sholat, kalau dalam rukun sholat itu tidak ada salah satunya, maka sholatnya tidak sah. Gitu. Rukun sholat itu salah satunya misalnya ruku, kita sholat tidak ruku, maka ya itu bukan sholat, tidak sah sholatnya, karena hilang, tidak dilaksanakan salah satu rukun. Nah dalam waris juga ada rukunnya. Rukunnya pertama harus ada al-muwarid, harus ada mayitnya. Yang kedua harus ada al-waris, ahli warisnya. Yang ketiga harus ada al-maurus, harta warisnya. Harus ada 3-tiganya. Mayitnya ada, ahli warisnya ada, harta warisnya nggak ada. Ya nggak bisa dibagikan. Ayo kita bagi harta warisnya nggak ada. Ya. Harta warisnya ada, tapi mayitnya belum meninggal. Mayitnya masih meninggal ya. Mayitnya belum, ya si bapaknya belum meninggal, ya nggak bisa dibagikan warisan. Ya nggak bisa dibagikan warisan. Ya. Atau mayitnya ada, harta warisnya ada, ahli warisnya nggak ada, ya nggak bisa dibagikan kepada siapa. Walaupun nanti ada ketentuan, kalau si orang itu nggak punya ahli waris, nggak ada ahli waris satupun, nanti ada beberapa ketentuan. Di antaranya bisa diberikan kepada Baitul Mal, kas negara, atau kepada zawil arham. Zawil arham itu
adalah keluarga tapi bukan ahli waris. Contohnya adalah cucu dari anak perempuan. Jadi kalau cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Yang jadi ahli waris itu cucu dari anak laki-laki. Gitu. Jadi gak dapat hak waris cucu dari anak perempuan. Maka itu termasuknya dawil arham. Maka nanti kalau ada ahli waris sama sekali bisa ke dawil arham. Nanti urutannya ada dawil arham yang mana dulu karena banyak. Nanti dawil arham itu. Jadi dawil arham itu saudara tapi bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Kemudian syarat pewarisan. Pertama terjadi kematian pewaris tadi. Jadi harus meninggal dulu. Si mayitnya harus meninggal dulu. Jadi orang yang mewariskannya harus meninggal dulu. Kemudian yang kedua, kepastian hidup ahli waris. Jadi ketika si mayit meninggal, maka ahli waris itu harus dalam keadaan hidup. Kalau meninggal, maka dia tidak berhak mendapatkan waris. Misalnya seorang bapak meninggal, punya anak 4. Ya. Ternyata ada satu anak yang meninggal duluan daripada bapaknya. Misalnya anak yang pertama sudah meninggal duluan daripada bapaknya, maka anak yang pertama yang sudah meninggal itu tidak bisa mendapatkan harta waris karena apa? Tidak memenuhi syarat. Jadi yang mendapatkan harta waris itu siapa? Ahli waris yang masih hidup ketika bapak itu meninggal. Yang masih hidup ketika bapak meninggal hanya 3 anak. Berarti 3 anak itulah yang mendapatkan harta waris. Bagaimana dengan anak yang meninggal yang tidak dapat haknya? Bagaimana solusinya? Nanti kan kita lagi mau mempelajari bagaimana solusinya gitu ya. Jadi itu yang kedua syaratnya harus ada kepastian hidup ahli waris ketika al-muwaris. Jadi harus walaupun hidupnya 1 menit. Bapaknya meninggal, anaknya hidup 1 menit, setelah itu meninggal, nah, tetap dapat waris tuh, karena masih hidup ketika bapaknya meninggal. Gitu. Yang penting ketika bapaknya meninggal dia hidup. Ternyata nyusul bapaknya itu meninggal. Kemudian kepastian hubungan ahli waris dengan al-muwaris harus dipastikan bahwa ini benar-benar punya hubungan. Baik hubungan melalui pernikahan, berarti suami atau istri atau anak, keturunan, atau hubungan melalui persaudaraan. Ada bapak, ada ibu, ada saudara, ada kakak, ada adik, ada paman, ada keponakan, ada sepupu. Itu hubungan berdasarkan ya keluarga. Maka harus dipastikan hubungannya. Jangan sampai ini mah ternyata nggak ada hubungan darah sama sekali. Ini mah anak angkat. Maka anak angkat ya tidak mendapatkan hak waris walaupun anak angkat itu ngurus si mayit tadi. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya jam berapa ini? Masih ada waktu ya? Ya masih banyak. Sampai jam 8. Kemudian penyebab warisan ya, selanjutnya. Jadi penyebab warisan itu pertama adalah keturunan atau kekerabatan tadi. Jadi anak maka dia akan mendapatkan warisan atau kekerabatan. Kerabatan itu saudara mayit, maka kemungkinan dia bisa mendapatkan harta waris menjadi ahli waris. Atau yang kedua pernikahan, karena pernikahan berarti ada suami, ada istri gitu ya. Kemudian memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu yang dulu di zaman Rasulullah SAW ketika Islam diterapkan ada, maka ada budak. Ya, budak itu berupa salah satunya didapatkan dari harta rampasan perang. Jadi budak itu orang yang tidak memiliki kebebasan hidup. Jadi hidupnya tergantung tuannya. Maka budak itu seperti barang dagangan, dia bisa diperjualbelikan. Jadi kata tuannya harus begini, harus begitu, itu tuannya. Jadi gak punya kebebasan seperti kita. Kita mah bukan ikut tuannya, tapi ikut Tuhannya, ikut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak budak itu ikut Tuhan. Jadi ada 3 ya penyebab warisan. Kemudian penghalang warisan. Pertama ada perbudakan. Jadi kalau
dia jadi seorang budak, maka dia ya tidak mendapatkan harta waris. Atau yang kedua, pembunuhan, terjadi pembunuhan. Maksud pembunuhan itu bagaimana? Jadi si ahli waris ini sebetulnya dia berhak mendapatkan harta waris, tapi si mayit ini meninggal karena dibunuh sama dia. Gitu. Ya, sabar ini tidak mendapatkan harta waris. Misalnya saudara, adik atau kakaknya kaya raya, kemudian kakaknya itu gak punya anak sama sekali. Maka kalau gak punya anak sama sekali atau anaknya hanya perempuan saja, itu saudara kemudian bisa dapat. Hanya dibunuh saja kakaknya itu setelah meninggal karena dia ingin mendapatkan warisan. Nah, maka dengan membunuh kakaknya itu, maka dia menjadi hilang hak mendapatkan warisannya itu. Dia tidak mendapatkan warisan. Jadi bukan membunuh orang lain, jadi membunuh si mayitnya, jadi pembunuh si mayit. Jadi kalau ahli waris menjadi pembunuh si mayit, maka hak mendapatkan warisan itu jadi hilang. Ya. Kemudian perbedaan agama. Jadi gak bisa, kata Rasul, la yarithul muslimul kafir. Orang muslim tidak bisa mewariskan kepada orang kafir. Bapaknya muslim, anaknya kafir murtad, maka anak ini sudah hilang hak warisnya. Sudah hilang mendapatkan hak warisnya dari bapaknya. Jadi hanya kepada anak-anak yang dia satu agama saja dengan bapaknya, gitu. Atau anaknya muslim, bapaknya kafir, maka bapak itu ketika anak meninggal, maka bapak tidak punya hak waris dari anak tersebut. Mana harta waris itu? Atau disebut dengan firqah. Jadi harta waris itu semua yang ditinggalkan oleh al-waris, oleh si mayit, baik harta yang bergerak. Apa harta yang bergerak itu pada jemaah? Mobil-mobil tidak bergerak, itu diam aja. Mobilnya bergerak kalau digerakkan. Jadi mobil itu bukan harta bergerak. Harta bergerak itu seperti punya usaha. Akan bergerak itu ya kekayaannya bergerak. Kadang naik, kadang turun, gitu bergerak tuh. Bisa bergerak gitu. Kadang maju, kadang mundur, itu bergerak. Jadi kalau punya bisnis, maka penghasilan dari bisnis itu harta waris. Biasanya bapaknya punya bisnis, punya usaha, maka usaha yang sedang dijalankan itu nanti penghasilan dari usaha itu jadi harta waris. Nanti usaha ini bagaimana nih pembagiannya? Nanti hasilnya bisa dibagikan. Kalau usaha itu masih tetap mau dijalankan gitu. Mau dijalankan berarti penghasilan misalnya kalau per bulannya 1M, nah dari 1M itulah harta warisnya yang harus nanti dibagikan gitu. Atau yang punya kontrakan bukan rumahnya yang berjalan, ini usaha kontrakan usahanya. Nah usaha kontrakannya itu harta yang bergerak. Kalau harta yang tidak bergerak, nah ya rumah, mobil, tanah, itu harta yang tidak bergerak. Kemudian ada hak finansial, itu harta waris juga. Hak finansial itu misalnya si bapak yang meninggal itu punya hutang. Ada orang-orang yang punya hutang kepada si bapak tadi. Oh si ini hutangnya 1M, si ini 2M, banyak di luar banknya. Maka uang yang piutang itu juga harta waris. Nah maka kalau tadi datanya harus lengkap, maka harus kita data. Ini harta bergeraknya ada tidak? Ada berapa kalau ada? Harta tidak bergeraknya ada tidak? Ada berapa nih harta yang tidak bergerak? Kalkulasikan sama kita. Hak-hak finansialnya ada tidak? Kalkulasikan. Maka itu menjadi harta waris. Nah setelah kita hitung harta waris semuanya, misalnya harta warisnya ternyata ada 100 juta, maka setelah itu kita harus mengeluarkan hak-hak dalam harta waris. Jadi ada hak yang harus dikeluarkan dari harta waris. Yang pertama adalah pengurusan jenazah, pengurusan si al-muwaris si mayit. Ini biaya pengurusan jenazah berapa nih? Memandikan kalau harus bayar, mensolatkan kalau harus diamplopi. Seharusnya mah tidak harus ada amplopi ya mensolatkan itu, karena menjalankan kewajiban. Iya. Jadi menjalankan kewajiban.
Karena kalau tidak ada yang menyolatkan, kita dosa semuanya. Gitu. Makanya kiai saya itu dulu di lingkungan sekitar pesantren itu, kalau ada yang meninggal, jangan repot apa-apa. Jangan rasa ini mah kewajiban kita ngurus jenazah. Gitu. Karena menjalankan fardu kifayah, dengan fardu kifayah. Sehingga tidak repot, yang meninggal itu harus menyiapkan isi amplop, bukan amplop ya, amplopnya mudah, isi amplop untuk yang mensolatkan jenazah, gitu. Yang mengurus jenazah. Harusnya yang menggali kubur juga, ya harusnya mah ada, nggak dibayar harusnya gitu. Tapi karena mungkin kita menghargai tenaga, ya kita nggak pakai apa-apa itu sudah seharusnya gitu. Ya, karena itu kewajiban kita berburu-buru. Makanya kan kalau kata Rasul itu, orang yang menyolatkan jenazah itu dia akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud gitu. Saking Rasul memotivasi gitu, agar memang pahalanya itu bukan amplop imbalannya, tapi imbalannya gunung Uhud gitu ya. Maka keluarkan ke biaya, kalau ada biaya pengurusan jenazah, kemudian dikeluarkan dari harta waris untuk melunasi hutang-hutangnya. Ini hutangnya ada berapa? Dari 100 juta itu berarti dipotong untuk biaya pengurusan jenazah misalnya 5 juta, berarti tinggal 95 juta. Dari 95 juta itu hutangnya berapa? Ternyata hutangnya ada 20 juta. Berarti tinggal berapa tuh harta warisnya? 95 di kurang 20 juta. Berapa? 75 juta. 75 juta nanti dikeluarkan juga. Mungkin ada zakat yang belum ditunaikan. Gitu zakat yang belum ditunaikan, keluarkan dulu zakatnya berapa. Kemudian wasiat. Ada wasiat itu ada dua. Ada wasiat berupa apa ya? Berupa kata-kata atau keinginan. Saya wasiat kepada keturunan saya nanti harus menjadi ahli masjid, ada gitu. Ya ada semacam apa itu nasihat gitu ya. Saya wasiat nanti begini begitu. Itu wasiat berupa kata-kata. Ada wasiat berupa harta. Ini nanti sawah yang di sana saya wasiatkan untuk si ini. Tapi wasiat itu gak boleh kepada ahli waris. Kata Rasul, la wasiata diwarisin. Tidak sah, tidak jadi wasiat kepada ahli waris. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat itu tidak boleh dari melebihi sepertiga harta waris. Jadi maksimalnya 1/3. Maka tadi kalau cucu perempuan itu tidak bisa mendapatkan harta waris, maka bisa diambil dari wasiat. Kalau yang meninggal itu wasiat. Makanya ketika kita tahu tentang hukum wasiat, hukum waris, ketika kita sudah perasaan dan keadaan begitu ya, yang mau meninggal itu sudah punya perasaan kayaknya ini, aduh, bapak ini sudah mau meninggal gitu. Akhirnya kumpulkan semua keluarga ahli waris, nanti bapak wasiat itu tanah yang di sana kasih aja ke cucu dari perempuan itu, kasih aja ke si cucu itu. Karena tidak, atau anak angkat yang senantiasa kasih ke sini, karena bukan anak angkat itu. Kasih, nah itu bisa dari wasiat. Ya. Atau memang nanti ada yang namanya wasiat wajibah, wasiat yang hukumnya wajib, jadi bisa diambil sepertiga dari harta wasiat. Itu dalam hukum yang berjalan ya sekarang di negeri kita ada wasiat wajib. Jadi begitu. Setelah dikurangi dari wasiat dari 75 itu ternyata wasiatnya 10 juta, berarti tinggal 65 juta. Maka 65 juta itulah harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris. Maka bagaimana cara membagikannya? Ada 4 langkah cara membagikan harta waris. Inilah yang akan kita pelajari ke depan. Jadi cuma 4 langkah. Jadi insya Allah cuma 4 pertemuan, sekitar 5 pertemuan. Makanya kalau saya tadi menyampaikan materi ini dalam sehari, ini dari pagi sampai siang gitu Pak. Ya setelah itu langsung praktek menghitung. Ya praktek menghitung harta waris. Jadi insya Allah ilmu waris itu bukan ilmu yang sulit, karena ilmu waris itu pasti eksak, gitu eksak.
Ya, 1 tambah 1 kan pasti 2, udah gak akan ada perbedaan. Eksak kayak gitu, udah pasti. Kecuali nanti ada yang beberapa yang ikhtilaf, seperti misalnya tadi wasiat itu gak boleh kepada ahli waris. Bagaimana kalau wasiat itu kepada ahli waris? Nah, nanti harus memenuhi syarat dan ketentuan ya. Jadi langkah pertama nanti untuk menghitung harta waris atau membagikan harta waris, yang pertama pastikan siapa saja calon ahli waris yang masih hidup. Ya, harus kita memastikan siapa saja calon ahli waris yang hidup. Maka nanti kita akan mempelajari membuat bagian waris. Siapa saja ahli waris itu? Nanti ahli waris itu ada dari asalnya mayit, dari keturunannya mayit, dari saudaranya mayit, gitu. Dari pamannya mayit, siapa saja ahli waris. Nanti kita akan pelajari tentang bagaimana membuat bagian waris ya. Kemudian yang kedua, mengetahui porsi waris masing-masing, bagian masing-masing. Ini suami itu bisa dapatnya 2, 1/4 atau setengah. Kapan suami dapat setengah, kapan suami dapat 1/4. Istri itu 2 bagiannya, bisa 1/8, bisa 1/4, setengahnya dari suami gitu. Maka kapan istri dapat 1/4, kapan istri dapat 1/8. Anak perempuan itu bagiannya 2, bisa setengah, bisa 2/3, bahkan bisa mendapatkan harta sisa asabah. Begitu. Bapak itu bagiannya 3, bapak itu bisa dapat 1/6, bisa dapat asabah, bisa dapat dua-duanya, 1/6 plus asabah sisa. Ya, sisa harta. Asabah itu sisa, nanti di depan akan kita pelajari. Nah, itu harus ditentukan porsinya berapa. Nah, untuk mengetahui porsi ini maka kita harus belajar, nanti akan kita pelajari. Yang ketiga, menetapkan ahli waris yang terhijab. Terhijab itu terhalang. Ini ahli waris memang, tapi dia terhalang. Terhalang itu karena ada ahli waris yang lebih berhak mendapatkan. Contoh saudara, kakak itu ahli waris, kakaknya mayit itu, atau adiknya mayit, baik saudara kandung seibu sebapak, saudara sebapak, ataupun saudara seibu. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka terhalang sama anak laki-laki, karena anak laki-laki lebih berhak. Gitu, misalnya begitu contohnya. Ya, nggak ada anak laki-laki, tapi bapak si mayit masih hidup, maka saudara juga terhalang sama bapak, karena bapak lebih berhak daripada saudara. Gitu. Nah, itu nanti ya ada aturannya tentang al-hajbu, siapa saja yang menghalangi ahli waris yang lain, atau siapa saja yang terhalangi dari ahli waris itu. Kemudian langkah yang keempat, baru kita menghitung matematiknya. Setelah itu dihitung matematik. Matematiknya hanya 1/4 itu apa tuh namanya? Pecahan ya. Ya, pecahan, hanya belajar pecahan. Pecahan pelajaran SD. Ya. 1/4 dengan 1/8 gedean mana? 1/4. Oh, jangan salah ya. Kalau salah berarti SD-nya gak lulus. Ya. Setengah dengan 1/8 kan segede 1/8 dong tadi. Gede setengah. Ada dapatnya setengah.